Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV bersama saya Nanda Kusuma. Kebakaran besar melanda sebuah pabrik kimia di Jalan Sikas Raya, Duri Kosambi, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Banyaknya material yang mudah terbakar, serta cairan kimia membuat api dengan cepat membakar habis seluruh bangunan. Beberapa kali sempat terdengar suara ledakan dari dalam pabrik kimia. Hingga saat ini, belasan unit mobil pemadam kebakaran masih berjibaku untuk memadamkan api guna mencegah terjadinya perambatan ke permukiman warga. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini kebakaran pabrik cat dan juga thinner di daerah Kosambi, Jakarta Barat, kita akan tanyakan kepada rekan Arif yang saat ini berada di lokasi kejadian. Arif, bagaimana kondisi api saat ini? Ya, baik. Selamat malam Rendra, selamat malam pemirsa TV One. Saat ini saya tengah berada persis di depan lokasi terbakarnya sebuah gudang yang menjadi tempat penyimpanan bahan kimia. Saat ini juga belasan unit mobil pemadam kebakaran dari suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat masih berupaya berjibaku untuk memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain atau ke pemukiman warga. Mengingat di lokasi ini, di samping dari lokasi yang terbakar ini terdapat pemukiman padat warga yang banyak rumah-rumahnya itu terbuat dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Seperti itu, Rendra. Pemadam kebakaran yang dikerahkan di lokasi, Arif? Ya, seperti apa, Rendra? Arif, bisa dijelaskan ini berapa mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi dan juga ini terjadi sejak kapan kebakaran ini? Iya, untuk informasi sementara saat ini sudah terdapat 19 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi. Serta kebakaran ini awalnya tadi sekitar pukul jam 9 malam. Seperti itu, Rendra. Kami sekali konfirmasi, Arif, apakah ini pabrik atau gudang yang terbakar? Iya, tadi kita juga sempat berbincang dengan warga sekitar. Untuk lokasi yang terbakar ini, warga menyebutnya itu seperti gudang. Gudang di mana tempat ada penyimpanan cairan kimia seperti thinner, serta ada bahan-bahan pembuatan sabun dan lain-lain. Nah, ini saat kejadian bagaimana kondisi pabrik, Arif, bisa dijelaskan apakah banyak pekerja yang saat itu atau terjadinya kebakaran? Ya, untuk informasi sementara, tadi kita juga sempat berbincang dengan warga bahwa ada beberapa orang yang masih berada di dalam, namun kita belum bisa pastikan apakah itu benar atau tidak. Kita masih menunggu saat ini petugas pemadam kebakaran masih berupaya untuk memadamkan api, terutama untuk mencegah terjadinya perambatan ke pemukiman warga, seperti itu. Baik, namun dari kabar yang Anda dengar di lapangan saat ini, diperkirakan apakah masih ada pekerja atau warga yang terjebak di dalam pabrik, Arif? Ya, untuk saat ini sendiri kita untuk informasi sementara kita masih mendapatkan bahwa ada sejumlah warga yang masih berada di dalam, belum sempat keluar untuk waktu saat kebakaran itu terjadi. Seperti itu, Rendra. Arif, mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana posisi pabrik ini, Rif? Apakah di tengah-tengah permukiman warga atau berapa jaraknya dari permukiman warga? Ya, untuk posisi gudang ini sendiri, ini ada di dalam komplek ya, seperti itu, Rendra. Namun di belakang maupun di samping pabrik juga terdapat bangunan-bangunan warga, seperti kontrakan warga yang cukup padat, Rendra. Saat ini juga di bagian depan pabrik itu terdapat kontrakan yang sudah merambat, sudah terbakar oleh api. Sudah ada laporan, apakah ada permukiman warga yang terkena api?
sampai saat ini dari pantauan sementara kita hanya melihat baru ada sekitar 4 sampai 5 kontrakan di depan, persis di depan pabrik yang berdempetan langsung dengan pabrik. Itu saat ini sudah terbakar, Rendra. Baik, lalu bisa dijelaskan juga Arif, ini diperkirakan sumber ledakan yang Anda dengar tadi ataupun yang warga dengar tadi ini dari mana? Ya, kalau untuk ledakan sendiri itu diduga dari cairan kimia yang berada di dalam satu wadah yang baru mulai terbakar hingga meledak. Sementara untuk penyebab pasti kebakaran belum diketahui pasti. Saat ini pemadam kebakaran masih berjibaku untuk memadamkan api sehingga kita belum bisa mendapatkan secara pasti penyebab kebakaran ini. Arif, bisa dijelaskan juga ini pabrik ini apa saja yang diproduksi dari pabrik ini? Ya, kalau dari keterangan warga sekitar, di pabrik ini hanya penyimpan barang-barang besar. Ini hanya gudang atau penyimpan seperti tiller atau bahan-bahan peralatan untuk pembuat sabun seperti itu, Rendra. Baik, lalu ini bisa dijelaskan juga bagaimana sebenarnya kondisi pabrik ini? Apakah memang banyak pekerjanya? Ya, kalau dari keterangan warga sekitar juga di pabrik ini cukup banyak pekerja. Namun kita belum melihat sejak kedatangan saya ke sini belum melihat ada pekerja yang keluar dari dalam pabrik. Saat kita datang ke sini sudah ada petugas dari pemadam kebakaran sudah mulai berjibaku untuk memadamkan api. Mengingat di sini banyak cairan kimia, Rendra. Pemadam juga menggunakan cairan foam untuk memadamkan api, mengingat kalau dengan air saja tidak bisa padam seperti itu, Rendra. Baik Arif, tahan dulu laporan Anda. Kita akan mencoba menghubungi rekan Debbie Tobing yang saat ini juga berada di lokasi. Debbie, bisa dijelaskan dari sisi Anda apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan pemadaman api? Ya baik, selamat malam Brenda dan juga pemirsa. Ini kami kabarkan langsung dari depan gedung pabrik kimia yang berada di Duri Kosambi yang hingga sampai sejauh ini masih dalam kondisi merah. Yang artinya memang ini api masih terus berkobar dan memang masih terus membakar kawasan sekitar gudang pabrik kimia yang berada di Duri Kosambi ini. Dan dapat Anda saksikan di layar kaca sampai sejauh ini memang api masih merah. Kemudian ini juga dari pemadam kebakaran ataupun petugas kebakaran. Ini masih berusaha keras untuk terus memadamkan api yang berada di gudang pabrik kimia sampai sejauh ini. Dan memang informasi yang kami dapatkan sejauh ini pemirsa, bahwa memang ada sekitar 19 mobil pemadam kebakaran yang telah diturunkan dan dikerahkan dari sekitar pukul 20:51 waktu Indonesia Barat yang lalu. Kemudian ada sekitar 95 personil yang sampai sejauh ini masih terus berusaha untuk memadamkan api ini, yang memang sampai sejauh ini masih dicari tahu apa sebenarnya penyebab dari kebakaran yang sampai sejauh ini masih juga belum padam pemirsa. Dan untuk efek samping yang dapat kami rasakan di tempat kami mengabarkan saat ini, kami masih bisa merasakan aroma kimia yang sangat pekat. Dan tadi sekitar 10 menit yang lalu kami juga sempat mendengar ada ledakan susulan seperti itu dari sekitar kawasan gudang pabrik kimia tempat kami mengabarkan saat ini, yang memang diinformasikan bahwa memang tadi ini mulai kebakaran sekitar pukul 20:46 ini dari pemadam kebakaran Jakarta Barat ini menerima laporan langsung dari warga sekitar dan juga langsung mengeksekusi dan juga langsung turun ke lapangan sekitar pukul 20:51. Nah, kami informasikan pemirsa bahwa memang sampai sejauh ini dari warga sekitar ini juga masih terus berada dan juga ingin menyaksikan langsung bahwa memang kebakaran ini masih terjadi sampai sejauh ini, dan juga dari petugas damkar sampai sejauh ini masih terus menghimbau dan juga memastikan untuk berhati-hati, jangan terlalu dekat terhadap titik api, karena seperti yang kita tahu juga tadi beberapa menit yang lalu ini baru saja terjadi ada ledakan susulan begitu. Rendra. Baik, lalu mungkin bisa dijelaskan juga Debbie di kondisi di sekitar Anda, apakah warga sudah mulai menyelamatkan barang-barang mereka untuk menghindari api meluas ke pemukiman mereka?
Ya baik Rendra, untuk tadi kami lihat sendiri bahwa memang tadi kami lihat sendiri ketika kami menuju ke lokasi, ini memang tadi ada beberapa warga yang sudah berusaha untuk keluar dan juga meninggalkan tempat tinggal mereka yang memang dekat dari titik lokasi kebakaran saat ini, yang memang ini juga dekat beberapa kompleks perumahan di sekitar kawasan Jakarta Barat. Dan ini yang Anda dapat saksikan di layar Anda saat ini pemirsa, ini adalah salah satu korban yang saat ini berusaha diselamatkan oleh tim keselamatan PMI yang memang juga sudah bertugas dari sekitar pukul 9 malam tadi pemirsa. Dan memang dihimbau sekali lagi bahwa memang ini untuk kondisi di lokasi kami mengabarkan saat ini masih sangat darurat dan juga masih belum aman seperti itu, karena ini apinya masih terus berkobar pemirsa, yang memang juga dari tim damkar jika memang masih melihat ini api belum ada berkurang seperti itu, nanti rencananya juga akan ada tambahan dari personil damkar. Rendra. Tadi saya lihat Debbie, bagaimana petugas mengevakuasi para korban dari tempat Anda. Mungkin bisa dijelaskan ini sudah berapa yang terlihat warga yang terluka akibat dari kebakaran tersebut, Debbie? Ya baik Rendra, untuk korban sampai sejauh ini tadi kami masih melihat baru satu saja yang lewat, namun kami belum dapat mengkonfirmasi ada berapa korban luka ataupun korban jiwa penyebab ataupun sebab dari kebakaran yang terjadi pada malam hari ini, karena memang kondisi di lokasi ini memang masih terus dikonfirmasi untuk berjaga jarak seperti itu. Jadi kami juga belum bisa untuk lebih mendekat ke arah untuk melihat dan mencari informasi berapa korban yang berjatuhan untuk adanya tragedi kebakaran hari ini. Rendra. Debbie, lalu mungkin bisa dijelaskan juga, karena tadi kami sempat mendengar bahwa terjadi beberapa ledakan, apakah saat ini juga masih sering terdengar suara ledakan dari dalam pabrik? Iya baik Rendra, untuk mengenai bahwa memang tadi ada ledakan susulan, sampai sejauh ini juga kami masih berada di sini. Ini dari pihak damkar masih terus menghimbau untuk berhati-hati, karena memang nanti memang ini ditakutkan ada terjadi lagi ledakan-ledakan susulan lainnya. Dan tadi ini kalau kami bisa informasikan, tadi kami sudah berusaha untuk lebih mendekat ke arah damkar seperti itu yang berada di belakang saya. Namun tadi ketika ledakan ini kami juga dapat merasakan hawa panas. Kemudian kami untuk berusaha untuk mundur lebih jauh lagi untuk dapat mengamankan keselamatan kami, dan juga memang tadi sudah diinformasikan oleh damkar untuk terus lebih menjaga jarak lagi dari titik api. Rendra. Baik, Debbie, lalu upaya apa saja yang dilakukan oleh pemadam kebakaran saat ini, Debbie? Seperti tadi Anda jelaskan bahwa menggunakan foam, dan juga bagaimana evakuasi warga sekitar, apakah saat ini juga masih terus dilakukan? Rendra, saya kurang dapat mendengar untuk pertanyaan Anda, namun dapat kami konfirmasi bahwa memang sampai sejauh ini dari pihak damkar masih terus berusaha untuk mengamankan dan juga memadamkan api yang memang masih berkobar besar di sini. Dan memang sampai sejauh ini juga dari damkar maupun dari tadi kami juga melihat dari pihak anggota PMI juga masih terus berusaha dan juga berdatangan ke lokasi tempat kami mengabarkan saat ini, yang memang juga ini juga sebagai antisipasi jika memang nanti adanya korban-korban yang tumbang di dalam bencana ataupun di dalam kebakaran malam hari ini. Dan informasi yang dapat kami informasikan untuk lebih jelasnya lagi, untuk pabrik gudang ini berada tepatnya di Jalan Cikas Raya nomor 68 RT 02 RW 08 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng. Dan ini tepatnya ini berada di sekitar titik kanal kolam renang Kosambi Baru pemirsa, yang memang di sekitar dari lokasi tempat kami mengabarkan saat ini banyak sekali perumahan-perumahan warga. Tadi ketika kami berusaha untuk berada ataupun menuju lokasi, ini juga banyak sekali warga yang berusaha untuk mengamankan barang-barang mereka, karena memang kami mendapatkan informasi sekilas tadi dari damkar bahwa memang api ini sudah mulai menuju ataupun tersebar ke pinggir-pinggir gudang, yang artinya pinggir-pinggir gudang ini adalah perumahan warga seperti itu, Rendra. Baik, terima kasih Debbie. Tahan dulu laporan Anda, nanti kami akan kembali kepada Anda. Kita akan kembali menanyakan
kepada rekan Arif yang saat ini juga masih berada di lokasi di sisi lain kebakaran. Arif, bisa dijelaskan bagaimana saat ini kondisi di sekitar Anda? Apakah warga terus dilakukan evakuasi oleh petugas? Ya, baik Rendra. Untuk saat ini warga sekitar sudah mulai mengevakuasi diri. Sejak awal api mulai timbul, warga sudah mulai mengevakuasi diri. Saat ini petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Barat masih terus berupaya memadamkan api. Bisa dilihat Rendra di belakang, ini adalah sebuah warung ya kalau bisa dilihat. Sebuah warung makan, di belakangnya sudah mulai merambat api. Saat ini petugas pemadam kebakaran masih terus berupaya untuk mencegah terjadinya perambatan baik ke samping maupun ke depan. Seperti itu Rendra. Baik, lalu apa saja upaya pemadam ini untuk mencegah api semakin meluas ke permukiman warga? Seperti Anda katakan, ini sudah mengenai sebuah warung makan yang berada di dekat pabrik. Iya, saat ini pemadam kebakaran juga masih terus melakukan penyemprotan, baik menggunakan air maupun menggunakan cairan foam. Karena cairan foam ini dianggap bisa untuk memadamkan api yang masih terbakar di cairan kimia. Seperti itu, Rendra. Baik, Arif, mungkin bisa dijelaskan juga ini kemana saja lokasi evakuasi bagi warga yang sementara ini diamankan terlebih dahulu, mengingat api sudah semakin meluas ke permukiman warga? Iya, saat ini untuk warga sudah mulai mengevakuasi ke bagian belakang ya, bagian depan, maksudnya bagian depan pabrik yang lumayan jauh dari lokasi terbakarnya sebuah gudang ini, Rendra. Serta ada beberapa warga juga yang mulai mengungsi ke rumah sanak saudaranya yang tidak jauh berada dari rumahnya yang sudah mulai terbakar. Seperti itu, Rendra. Baik, Arif, tahan dulu laporan Anda. Kami akan kembali kepada Anda saat lagi dan kita sudah terhubung dengan Bapak Suhartoyo, petugas pemadam kebakaran yang saat ini berada di lokasi kejadian. Selamat malam, Pak Suhartoyo. Selamat malam, Pak. Pak Suhartoyo, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kondisi upaya pemadaman saat ini yang dilakukan di lokasi, Pak Suhartoyo? 86, Pak, 86. Sementara pendinginan, Pak, pendinginan. Jadi untuk kebakaran di bahan kimia ini sudah terlokalisir, jadi tinggal pendinginan. Tinggal pendinginan, Pak Suhartoyo. Tapi apakah api masih terlihat di dalam pabrik atau di sekitar pabrik? 86, Pak, di lokasi masih ada, cuma tidak ada perambatan ke lingkungan warga. 86, Pak. Berarti sudah tidak ada api yang menyambar ke permukiman warga, begitu Pak Suhartoyo? 86, Pak. Baik, lalu kami juga mendengar Pak Suhartoyo ini ada beberapa korban yang diamankan oleh atau yang dievakuasi oleh petugas. Apakah benar? Benar, Pak, ada 2 anggota kami yang ketimpa kaleng tadi meledak. Lalu jatuhnya menimpain anggota kami, 2 anggota yaitu Muhammad Junedi umur 40 tahun dan Maulana sebagai PJLP umur 25 tahun, Pak. Baik, 2 petugas pemadam begitu ya Pak yang terluka saat melakukan pemadaman api. Ya. Lalu apakah Pak, ya. ada korban juga Pak dari warga atau karyawan pabrik yang berada di lokasi? Tidak ada, Pak, tidak ada. Sementara karyawan dan penonton ini mundur semua, Pak. Jadi yang di TKP hanya petugas pemadam kebakaran aja. Baik, berarti sudah tidak ada juga ya Pak laporan kehilangan dari warga yang berada di dalam pabrik? Ya, Pak, nggak ada, Pak. Sementara belum ada laporan daripada kehilangan. Pak Suhartoyo, ada berapa Pak petugas dan juga mobil pemadam yang dikerahkan saat ini? Sementara ada 19 unit, Pak. 19 unit, yaitu Cengkareng, Kebonjeruk, Kembangan, sama Kalideres. Baik, dan ini warga khawatir jika api kembali membesar dan juga menyebar ke permukiman mereka. Lalu ini upaya-upaya apa saja Pak yang dilakukan pihak pemadam untuk mencegah hal ini? Ya. Sementara ini kami menyemprot, karena ini bahan kimia, Pak, banyak ledakan-ledakan. Kita pakai kimia tipol untuk menutup daripada api yang penjalanan meledak tadi, Pak. Baik. Pak Suharto mungkin bisa dijelaskan Pak, ini sebenarnya bagaimana kronologis dari kebakaran ini Pak?
Pak, menurut daripada kronologi dari TKP, api sudah besar dan di situ banyak ledakan-ledakan. Dan sumber air juga, alhamdulillah ini dekat Pak sumber air karena sudah melimpah air yang ada, karena di sini ada sumber air dari kali dan sumber air dari kolam renang di Kosambi. Terus akses jalan masuk juga sangat muter-muter Pak, jadi saya TKP tadi baru ada 2 unit, cuma ledakannya udah berapa kali ledakan. Nah, sementara ini udah dikondisikan dan evakuasi selanjutnya udah lancar. Baik, Pak Sartoyo, ada laporan ini ada berapa warga yang sementara ini dievakuasi dari lokasi kebakaran, mengingat pemukiman mereka yang jaraknya berdekatan dari kebakaran, Pak? Saya belum tahu Pak, karena saya nggak ketemu sama RW-nya dan pemilik pabrik sampai sekarang juga belum ketemu Pak. Ini hanya laporan dari warga sekitar atau penonton yang ada di sekitar. Pemilik pabrik pun juga saya belum ketemu Pak, sama RW-nya. Berarti belum diketahui secara pasti Pak, ini penyebab dari kebakarannya apa ya Pak? Apa Pak? Sementara saya sendiri juga informasinya belum ketemu karena banyak kondisi atau banyak penyampaian dari si A, si B, si C katanya konsep listrik, tapi kita belum tahu persis. Tapi yang jelas nanti kita akan ketemu langsung kepada pemilik atau karyawan yang mengetahui. Pak Sartoyo, sejauh ini ada berapa permukiman yang terkena atau tersebar oleh api akibat kebakaran pabrik ini, Pak Sartoyo? Sementara di luar dari lokasi nggak ada Pak, cuma yang di dalam pabrik karena itu lingkungannya di pagar seng Pak, di pagar seng. Jadi sementara di pagar seng sama pagar tembok itu di dalamnya yang kebakar, di luarnya kayaknya nggak ada Pak. Baik, berarti tidak ada satupun permukiman warga yang terdampak akibat kebakaran ini, begitu ya Pak? Ya Pak, karena menurut informasi daripada anggota kami sudah di pick up semuanya dari kanan dan kiri dan sumber air juga lancar. Dan sementara hanya di dalam pabrik aja Pak yang bakar, dan rumah tersebut mungkin buat pabrik juga karena rumahnya juga habis Pak. Baik, Pak Sartoyo, sejauh ini apa kendala dari petugas pemadaman Pak untuk melokalisasi api ini Pak? Kendalanya karena api sangat besar sekali, karena itu ya kimia, banyak ledakan-ledakan Pak. Jadi api membumbung tinggi. Akhirnya kami juga sebagai tim daripada pemadam ini ya mundur sementara, baru selesai, baru kita reda, kita maju lagi. Nah itu aja Pak yang kita kerjakan sementara ini, dan alhamdulillah api sudah mulai reda, hanya di dalam pabrik aja Pak sementara ini. Pak Sartoyo, sudahkah ada laporan ini Pak? Ada berapa banyak bahan kimia yang berada di dalam pabrik Pak, sehingga mungkin berdampak pada kesulitan pemadam untuk memadamkan api ini? Belum ketahuan Pak, karena itu banyak dream Pak, banyak dream yang baru meledak. Jadi ledakan-ledakan juga menurut informasi daripada warga katanya ada tim kontainer tim Turner segala di dalam Pak. Yang tadi meledak terakhir katanya tim Turner yang meledak. Baik, terima kasih Pak Suhartoyo sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Kami harapkan kebakaran ini bisa cepat dipadamkan dan tidak meluas ke permukiman warga. Ya, terima kasih Pak doanya. Dan pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.